Bismillahirrahmanirrahim. Mergo donga mbok pisan tok, anggere donga neh. Lho pangeran ijek eling kok tak elingno. Mergo hikam termasuk mengingatkan gitu. Kamu kalau doa itu jangan ulang. Karena yunabbahu iku man yajuzu alil ikhfal, yang boleh diingatkan hanya orang yang mungkin lupa. Allah ora bakal lali kok mbok elingno. Dadi kula anggere ning ngarepe multazam pe donga. Lho donga aku wingi pangeran ijek eling. Ya wis ra sida donga. Wah anggere donga neh, tapi ndak gawe-gawe lho, saya asli, maksudnya asli. Anggere donga neh. Kan jeeling kok. Ya wis. Sampai kula nu teng raudhah niku akhirnya mau maca sholawat, maca Quran. Angger donga ya seeling to Gusti ngono terus. Dadi yo pancen unik, wong wali ku unik. Aja gawe-gawe lho, tapi aja nut kula cuma pancen hikam adabe ngoten. Wa inna mayunabba wa amne din elingno sapa man wong ya juzu kang oleh ali ngatasi man apa alif falali sing oleh mbok elingno dat sing kemungkinan lali ora tau lali kok amen mbok elingno wingi mbok omongi saiki mbok omongi lho cara kowe diutang ditagih terus iso eling dadi hikam madhabe unik ya tapi udene wali ya tetep napa wali wis keliru tetep wali. Nah, ben ara wali ku bener wae tetep ra wali wis ra bakat. Tapi aja gawe-gawe lho, syaratnya napa? Syaratnya aja napa? Gawe-gawe. Iki kula iki sering diprotes wit. Gus, ora tau ora jenengan donga. Jare sapa ora donga? Wingi sedonga. Kok ora donga nah? Jeling. Kadang kula yang ngrasa dosa, tapi piye kadang teng ati ngoten ya akhire ya ora roh. Pokoke aku anggere pengen donga ya donga, ben ora ya ora. Pas donga ya anut wali, pas ora ya anut wali. Kadung bener. Dadi pas donga ya bener, pas ora ya bener. Tapi itu memang sebagian mazhab beliau. Jadi ini nanti saya bacakan hikam dua kata mutiara terus donga, supaya donga sampean donga, supaya donga. Piye-piye kita gadah sanad madhab yang diakui termasuk Thariqah Mu'tabarah selain Naqsyabandiyah, Qadiriyah, napa Sadiliyah. Lah Sadiliyah itu nggih hikam niku mergo hikam sing aran Abdul Abbas Al-Mursi muridé Abil Hasan napa Asy-Syadzili. Sehingga orang tahu madhab Sadiliyah ya lewat kitab napa hikam. Makanya kitab-kitab apa saja generasi setelah beliau itu enggak bisa lepas dari kitab napa hikam. Sampai darani hikam atau iya. Madhabe napa atau iya. Mergo atau iya iku maknane sing aranku napa Ibnu Athaillah disebut hikam atau iya. Itu beliau sebetulnya ya ada orang alim yang butuh mikir jelimet nggih mboten. Ya wong waras wonten mawon. Misalnya orang waras begini, pancen wong waras itu beda mek waras pancen. Misalnya gini. Saya ngambil uangnya Mustafa tanpa pamit boleh ndak? Ndak boleh. Terus beliau membuat makalah gini, kula aja hafal. Mana aka antat da'iya mimma lil makhlukin. Allah itu mencegah kamu, melarang kamu mengklaim barang yang tidak milik kamu, padahal sama-sama miliknya makhluk. Misalnya Mustafa punya mobil, aku milik saya, boleh ndak? Boleh ndak sama siapa saya? Ndak boleh kan? Mustafa punya rumah, aku milik saya, boleh ndak? Ndak boleh. Kalau mengaku miliknya orang sama-sama makhluk saja tidak boleh, apalagi kamu ngaku-ngaku hal yang milik Allah. Misalnya sifat menentukan nasib itu milik siapa? Allah. Menentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah itu milik siapa? Kamu tidak boleh. Misalnya gedeng orang, oh wong ngono iku mesti su'ul khotimah. Lho sing nentukan itu milik Allah. Wong ngaku barange wong ora oleh apa meneh ngaku sing hake Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya nak ngendikan ya normal saja. Artinya ijtihad itu kan normal, tidak perlu orang pinter banget. Tapi sing roh itu wong waras ngono maksudnya. Setelah dijelaskan kan masuk akal. Kayak tadi. Ndonga kok terus koyo sing mbok omongi wingi lali, urung lali kok mbok elingno meneh. Kan masuk akal. Tapi kok janut aku, mergo wis asli, ora asli. Wong anut-anut kan mboten napa. Dadi ini kula waca kalih mawon nggih kenangan kula ben dadi nggih kenangan kula napa makalah sanggeng napa hikam ya. Nggih kula waca Arabe mawon napa napa. Nggih bismillahirrahmanirrahim. Kula nak maca malah bingung biasa hafalan malah maca.
Jadi piyambake ngendikan mana aka antatta iya male salaka mimalil makhlukin afayubihu laka antatta iya wasfahu wa rabbul alamin. Di Allah ngelarang jenengan mengaku barang yang miliknya orang lain, apalagi ngaku-ngaku hak sing miliknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ndak boleh misalnya maksudno tiyang wong iku mesti celaka, nyelakano orang itu hak sinten? Hak ya Allah. Kowe ora usah GR sok ben mesti bener, iso wae saiki bener sok ben salah. Kamu juga nggak usah merasa salah, soalnya saya kira soleh, soben soleh ya sudah, itu hak ya Allah, sudah ada. Terus ngendikan beliau ini, ilahi kulama akhrosoni lu'mi antokoni karomuka. Gusti, ketika saya didiamkan oleh kesalahan-kesalahan saya, antokoni karomuka, maka saya digerakkan oleh sifat lomane jenengan. Itu perasaannya hikam. Misalnya sampean ngerasa dosamu akeh terus rawani donga, ngerasa salahmu akeh terus ngerasa ora ahli swarga. Niku jare hikam, Gusti kula nek eling salah kula kok ora pantes mlebu swarga. Tapi nek eling lomane jenengan nggih pantes mawon. Lha iku dindut wong ngono niku wis dindut. Dina eling dosamu sampean akeh kan gak pantes mlebu swarga. Tapi nek eling jembare rahmati Allah nggih pantes mawon. Ilahi kullama akhrasani lumi antokoni karomuka. Wa kullama ayasatni ausofi atma'atni minnatuka. Ketika saya putus asa karena sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan digerakkan lagi punya harapan karena saking melimpahnya nikmate jenengan to peparinge jenengan. Terus beliau disarah-sarah dicontohkan. Saat Umar masih kafir itu pernah gak minta jadi muslim kan enggak, tapi ketika Allah menghendaki dia jadi muslim, maka jadilah Umar seorang yang muslim. Jadi orang tanpa keinginan pun kalau Allah menghendaki baik ditarik yang menjadi baik. Artinya kamu jangan percaya wong aku apa ya dadi wong apik piye, wong aku ngene. Wong sing ora tau niat apik wae iso diapikno pangeran kados sinten Sayyidina Umar. Sunan Kalijaga ketika nggarong ning gone Sunan Bonang niate ya untuk emas. Niate wae elek, tapi ketika Allah ngersakno dadi apik, ada takdir yang memandu dia jadi apik, bahkan dadi wali. Itu bakul lama ayasatni ausofi, ketika saya diputus asakan oleh sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan diharapkan lagi, diberi tomak, diberi harapan oleh banyak peparingnya napa jenengan. Jadi intinya kalau suwun khasnya madhab Sadili itu melihat sisi positif. Jadi misalnya jenengan sholat misalnya, ini rumah tenan, misalnya jenengan sholat, potensi gak diterima itu tinggi. Mungkin kita ada ikhlas, mungkin kita tidak tumak ninah, mungkin kita banyak melakukan kesalahan, mungkin eling macam-macam. Itu potensi yang menjadikan kita sholatnya tidak diterima Allah. Tapi cara madhab Sadilah berpikir gitu itu tidak boleh. Kamu harus ingat bahwa sujud ini luar biasa. Banyak orang yang nggak diberi anugerah sujud. Orang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun hidup kafir tidak pernah sujud. Kamu sekarang ditakdir mau sujud. Jadi mestinya kena bersolat subuh, matur nuwun Gusti tadi saya sujud sama jenengan, matur nuwun Gusti tadi saya rukuk sama jenengan. Gak usah mikir buat ditampa ora, ijo eling terus. Nanti setelah zuhur ya begitu. Eling terus, tadi ditakdir sujud, ditakdir rukuk, ditakdir sholat. Sehingga madhab Sadiliyah itu sampai mengatakan begini, orang yang beribadah meskipun sedikit dan yakin bahwa itu peparingnya Allah, minnah dari Allah, itu lebih baik ketimbang ibadah banyak plus merasa kurang. Di misalnya Mustafa sholat, bersolat duhur gak marem, mungkin duhurku salah terus berbadiah kok sholat meneh. Sing kula sholat duhur tok ora usah, saking syukur kula, iku duhur kula makome. Ya nganti saiki duhur kula perkarane ngene iku dene kelakuane cek ngene iku dene. Karena ketika diberi pangeran ora marem. Kurangnya, tapi kurangnya niat elek. Kayak pangeran polisi, ngurang pangeran ra nampa kurang ngene kurang. Pangeran ora diwatak ngoten. Enggak terlalu prosedur, gerwong wis sujud niate apik yo apik. Ya mulane kula nate debat mbek jenengan kula kan bolak-balik cerita. Sampai nak sujud itu untuk menjadi sah itu kan bathuk, tangan loro, dengkul loro, delamaan loro, sehingga harus sujud pada 7 anggota. Jadi menurut madhab yang asoh kalau sujud itu harus 7 anggota. Tapi ada ulama yang mengatakan cukup bathuk tok ambek sikil. Angger wis ngene jenenge sujud. Alasannya ulama ini masuk akal. Saiki nak diwalik. Ono Zaid yang muslim.
Bathuke ditemplekno bumi niat sujud ning berhala, hukume kafir ta ora? Enggak jawab ya, kafir kan? Iku syaratnya anggota pitu apa asal bathuke nemplek? Mulane jare ulama sing kaul sani. Lah iya nggo murtad ora usah syarat kok nggo bener. Syarat. Lah iya sing digo murtad ora usah syarat kok sing sujud nggo pangeran. Nggo syarat. Nah ngono ora usah syarat anggere ngono ya jenenge sujud. Buktine wis sah nggo dadekno murtad. Yo, dadi ulama yo macam-macam. Mana kau jangan aku ilmune sakit. Artinya sampean ra kudu anut mazhabku. Maksudnya mergo kula lah ya sadar sebagian mazhab saya itu masalah bagi Anda. Tapi saya ikut Anda lebih masalah kan. Apa kok ora roh? Maksudnya kan gak jelas. Acuannya hukum ndak jelas. Ya karena tadi kamu sekolah di Australia, di Amerika, wong kok kancanan wong kafir. Tapi barokahnya anak-anak yang sekolah di sana, yang kerja di sana, akhirnya di Amerika ada masjid. Di Australia itu barokahnya mahasiswa, pekerja, orang kedonyan macam. Sekarang orang kedonyan di Taiwan, di Korea bikin komunitas masjid. Ya, akhirnya di bumi Allah di sana ada yang sujud. Ya itu nyata. Meskipun teori Anda juga nyata, sebagian mungkin katut widoan kono katut macam-macam. Sama-samanya ya sudah kita berpendapat ya seperti itu. Wallahu alam sih yes, ya mungkin naik HP, mungkin ora. Wallahu alam supaya donga supaya HP. Tapi kan kita tidak satu arah karena ngendikan ya seperti gejolokannya Allah dengan Nabi Ibrahim itu kan kelihatan. Malaikat Israel berjabut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak terima, gak iso Israel. Aku iki kekasih pengira. Mosok dipateni. Hal ra'aital khalil yumitu khalilah. Ono kekasih mateni kekasih, mesti keliru perintahmu Israel. Semune ngono Nabi Ibrahim, kowe tetep dipateni. Cara Israel wis menarik. Akhirnya balik teng pangeran Gusti, amartani ila abdin la yuridul mauta wa yaqulu hal ra'aital khalil yumitu khalilah. Ya Allah, Engkau memerintahkan saya pada hamba yang enggak ingin mati. Dia bilang, masa ada kekasih membunuh kekasihnya. Cara Israel masuk akal, bisa mikir juga Israel. Cara dia masuk akal. Jawab Allah ini. Qullahu jadi katakan pada Ibrahim, hal ra'aital khalil yakrahu ayyal khalilah. Ibrahim kandhani, ana tah kekasih tapi ra siap ketemu sing dikasih. Artinya kalau tidak berani mati berarti ra siap ketemu. Jadi bilang ke Ibrahim, apakah ada kekasih yang enggak siap ketemu kekasihnya? Dia malah Israel marahnya Ibrahim. Kata Allah, nggak ada kekasih yang benci ketemu kekasihnya. Oh yes, mati saya kira. Nah, itu logika yang terbangun. Makanya dengan perbandingan logika itu akan kelihatan. Pertama, koyok-koyok logika Ibrahim itu masuk akal. Tapi ketika Allah ngendikan, ono tah kekasih rasiap ketemu kasihnya. Nah, kitab Mahali itu kitab yang menjelaskan sekian teori fikih yang tidak mansus ya, saya ulang lagi, yang nggak ada nasnya. Kemudian diulang-ulang oleh cara berpikir tadi. Nah, akhirnya jadi kitab khilafah, kitab ikhtilafat dalam Syafi'i yang paling dianut ulama seluruh dunia. Jika terus Habib Zain Samangke, semua ulama itu rujukannya kitab Nawah Mahali. Ya karena tadi yang nggak ada nas, saya ulang lagi, yang nggak ada apa nas itu ada sekian pilihan kaum. Ya sama-sama masuk akal. Meskipun dalam tradisi tertentu kita tidak mungkin mempraktekkan. Ke wanita kok jenazah kok gurih. Nak komen takobal wa minna minkum takobal wa. Ya Karim pasti dia kok Kiai Saben. Jenazah juga kok. Tapi saya sekarang mulai curiga dengan di Arab Saudi karena tetap ada sholat gaib tapi mayatnya sudah nggak di depannya sudah. Sekolah menangi rian tentang buku-buku mayat itu tapi itu mungkin karena teknis ya, karena yang mati terlalu banyak dan sering. Musim haji tok umpiro wae keselen dak kok.